Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Berliansyah Primustri Tomagola dari Fakultas Dakwah Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 3A. Di sini saya akan membahas tentang takdim dan takhir sebagaimana untuk UTS atau ujian tengah semester 3 ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah saya sudah ada Ian selaku pemateri. Saya ingin bertanya, Ian. Apa tuh? Dari materi mata kuliah kaidah tafsir gitu ya. Ya. Di tema takdim dan takhir. Takdim dan takhir. Ya. Jadi takdim dan takhir itu aneh masih kurang paham mengenai materi tersebut. Boleh dijelaskan mengenai takdim dan takhir tersebut, boleh? Boleh. Takdim dan takhir yang aneh tahu ya, yang kita udah pelajari juga. Dari takdim, dari akar katanya itu qaf dal mim, jadi kodama, yang berarti mendahului. Tetapi di wazannya di situ ada perubahan wazan, ditambah tasdid di atas huruf dal, jadi kodama. Ketika menambah satu itu, artinya pun juga berubah. Dari awalnya mendahului menjadi mendahulukan, gitu. Adanya tasdid. Itu kalau takdim ya, kodama. Begitu juga dengan takhir. Takhir akar katanya itu akhoro. Sama, dia ditambahkan perubahan wazan, ditambahkan tasdid pada ainnya. Nah, kalau aneh bilang ain begini mungkin kurang tahu ya ain. Jadi al-khoro itu kan kalau dari wazan kan fa'ala, ditambahin di ain berarti di huruf tengahnya ain. Jadi kho, berarti ditambahin tasdid kho. Itu juga mempunyai transformasi makna, perubahan makna. Al-khoro yang awalnya dari mengakhiri, dia tuh berubah menjadi penundaan, penegasan begitu. Al-khoro artinya. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk Ian. Kan tadi kita udah tahu itu apa itu takdim, apa itu takhir dari definisinya gitu ya. Iya. Menurut bahasa mungkin. Menurut bahasa. Yang ingin jadi pertanyaan selanjutnya itu, ini adanya takdim dan takhir ini untuk apa gitu? Apakah ini untuk seperti menafsirkan itu atau apa gitu? Boleh jelaskan? Oke, boleh. Jadi takdim dan takhir dalam pembahasan kali ini adalah seperangkat rambu-rambu yang mana gunanya itu ketika kita menafsirkan Al-Quran, ya. Ketika kita menafsirkan Al-Quran, itu fungsinya di situ. Kita mengetahui apa yang seharusnya didahulukan, apa yang seharusnya diakhirkan, begitu. Kalau kita memahami takdim dan takhir kan artinya tadi takdim mendahulukan, takhir penundaan atau penegasan atau penambahan. Jadi ketika kita udah tahu ini, dia sebagai rambu-rambu untuk kita mengetahui ketika menafsirkan Al-Quran, khususnya bukan kita ya, ulama-ulama sebelumnya yang menafsirkan Al-Quran itu mereka mengetahui itu dari adanya takdim dan takhir, mempelajari begini. Kayak contoh misalnya di rambu-rambu. Kenapa kita biasa sebut rambu-rambu? Adanya tulisan P abis itu garis, itu kan kita udah tahu tuh, artinya berarti nggak boleh parkir. Nah, sama dengan ini kita taunya takdim dan takhir. Kita tahu ini kenapa harus didahulukan, ini kenapa harus diakhirkan. Ya, begitu kurang lebih sempilnya begitu. Oke, untuk saudara Ian, pertanyaan selanjutnya, kan tadi kita udah bahas tentang definisi takdim dan takhir, kemudian kita udah tahu apa itu gunanya gitu ya, apa fungsinya apa gimana tadi itu? Rambu-rambu ya, Rambu-rambunya fungsinya, ya. Fungsinya dari takdim dan takhir itu adalah rambu-rambu untuk menafsirkan Al-Qur'an gitu, ayat Al-Qur'an gitu ya. Nah, selanjutnya apakah ada gitu ya kaidah-kaidah takdim dan takhir? Coba bisa jelaskan. Baik. Untuk kaidah-kaidahnya tersendiri dalam kitab belajar itu disebutkan ada dua ya. Yang pertama, mendahulukan penyebutan pada satu lafaz atau pada satu ayat bukan berarti lebih terjadi dalam realitas dan hukumnya. Contohnya ya, kita contohnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ artinya hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kenapa iyyaka na'budu ini didahulukan ya? Kenapa didahulukan bukan nasta'in dulu? Jadi itu dia kembali ke kaidah pertama, mendahulukan lafaz di mana karena na'budu adalah
kita menyembah kepada Allah. Itu keutamaan kita kan emang kita dilahirkan di dunia ini kan untuk liya'budun. Liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi itu emang udah diprioritaskan di depan. Jadi kita ke na'budu dulu nih, kita menyembah dulu, kemudian baru nasta'in, baru kita meminta pertolongan. Ya itu hak kita memang meminta pertolongan. Tapi kalau misalnya kita minta pertolongan kita nggak sembah, gimana? Jadi kan kita memprioritaskan dulu nih lafaz yang ini. Iya karena na'budu di depan, baru nasta'in di belakang. Kaidah yang kedua, orang Arab hakikatnya mereka tuh lebih melihat memprioritaskan sesuatu yang sudah menjadi perhatian mereka. Contohnya itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat berapa gitu ya. Yang bunyinya aqimus shalah wa atuz zakah. Al-Baqarah ayat 43. Ayat 43. Nah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Warka'u ma'ar-raki'in. Jadi di situ kenapa aqimus shalah lebih duluan? Kenapa enggak ituz zakah? Karena itu menjadi prioritas kita, sholat. Nah, dalam rukun Islam aja kan syahadat, sholat. Sholat itu yang kedua, zakat itu ketiga. Jadi apa yang diprioritaskan itu yang ditaruh di depan. Sholat dulu, baru zakat dulu. Oke, mungkin sepengetahuan ini kaidah-kaidahnya itu sih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ian ya. Saya pengen nanya nih, kan tadi kita sudah bahas mengenai apa itu definisi dari takdim dan takhir, kemudian fungsinya itu untuk apa, itu untuk menafsirkan ayat-ayat Quran gitu ya, dan kemudian kaedahnya gitu ya, kaedahnya kan ada dua gitu kan, kenapa bisa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan selanjutnya wa aqimus sholata wa atuz zakah gitu ya, ayat Baqarah ayat 43. Selanjutnya pertanyaan yang saya ingin bahas, apa itu sebab-sebab takdim dan takhir, boleh dijawab. Sebab-sebab terjadinya sebab-sebab takdim dan takhir begitu ya. Di sini ada 5. Yang pertama adalah at-tabarruk. Yang kedua at-ta'zim. Yang ketiga at-tashrif. Yang keempat al-munasabah. Yang kelima ini mendorong untuk mengerjakannya dan kita wanti-wanti untuk meremehkannya atau meninggalkannya. Penjelasannya begini. Yang pertama at-tabarruk. Contohnya kita mendahulukan nama Allah pada hal-hal yang penting. Itu at-tabarruk. At-ta'zim itu kita mengagungkan, kalimat yang mengandung keagungan. Yang ketiga at-tashrif, kemuliaan. Contohnya itu kayak memuliakan laki-laki dulu baru perempuan. Biasanya kan begitu ya, laki-laki dulu baru perempuan. Yang keempat al-munasabah. Al-munasabah ini penyesuaian terhadap yang lebih dahulu disebutkan dalam konteks pembicaraan. Apa yang kita konteks dalam pembicaraan itu kita dahulukan, itu al-munasabah karena kita sedang membahasnya. Yang kelima tadi mendorong untuk kita mengerjakannya dan mewanti-wanti kita untuk meremehkannya atau meninggalkannya. Contohnya penyebutan wasiat terlebih dahulu sebelum hutang. Itu kita membuat wasiat atau perjanjian ya sebelum kita adanya hutang, supaya ketika kita berjalannya hutang waktu itu ada perjanjian yang mana kita harus kewajiban itu. Kalau misalnya kita hutang kita gini. Begitu kurang lebih. Akhir mungkin ya. Kenapa sih dalam Quran surah Al-Fatihah yang berbunyi iyyaka na'budu, kenapa enggak iyyaka-nya itu diakhirkan gitu kayak na'buduka gitu. Oke, boleh dijawab. Kalau permasalahan itu jadi begini. Yang aneh dengar dari teman aneh, beliau belajar dari kitab tafsir At-Tabari, rujukan dari situ. Kalau misalnya na'buduka atau nasta'inuka, itu artinya kepada engkau, artinya kami minta pertolongan kepada engkau, kami menyembah kepada engkau. Itu ibaratnya kita menyembah kepada Allah, tapi ada orang lain yang kita sembah. Kalau na'buduka. Tapi kalau misalnya iyyakanya di depan, itu ada taukid, penekanan. Penekanan di situ, iyyaka na'budu. Hanya kepada engkaulah, di situ ada tuh penekanan tuh. Hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami minta pertolongan. Karena kan emang sebaik-baiknya minta pertolongan mengadukan kita kepada Allah. Walaupun memang manusia juga kita bisa minta tolong, tapi sebaik-baiknya pertolongan itu kepada Allah. Makanya di situ ada
penekanan iya kak. Beda lagi konteksnya kalau misalnya wa iz qala Musa, itu kan kolanya di depan. Kenapa enggak Musanya? Kalau itu karena udah kaidah dari bahasa Arabnya, tarikh bahasa Arab. Di situ ada fi'il madi. Kalau misalnya fi'il madi di depan setelah sebelum fa'il. Kalau misalnya dia di belakang bisa, tapi dirubah jadi fi'il mudhari, berarti Musa yaqulu. Tapi wa iz qala Musa karena fi'il mudhari madi itu kan artinya yang sudah lampau. Jadi Musa berkata. Jadi itu Musa telah berkata. Wa iz qala Musa. Bukan kalau misalnya mudhari juga bisa, tapi Musa yaqulu yang artinya sedang bertanya. Beliau sedang bertanya Nabi Musa. Sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Sekarang dan masa depan. Jadi kalau pakai fi'il mudhari enggak. Jadi madi itu fi'il madi yang telah apa? Musa telah berkata. Jadi begitu kalau misalnya kita samakan wa iz qala Musa dengan iyyaka na'budu, emang beda. Bukan di situ takdim takhir. Ya takdim takhir itu ada di situ, di iyyaka na'budu. Oke, terima kasih untuk saudara Ian yang telah membahas mengenai materi dari takdim dan takhir gitu ya. Semoga kita mendapatkan informasi dari saudara Ian. Amin. Dan kemudian kita bisa mempraktekkan juga di kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.